个章程啊！ Halo Adrenaliners, ketemu lagi dengan channel Kepalan Tangan Extra Joss. Oke, kali ini admin akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Hermit Sword yang dirilis pada tahun 2020. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film adrenalin dimulai. Pada awal film, kita bakal dikenalin sama kisah para pahlawan legendaris yang ceritanya terus diwarisin turun-temurun oleh para nelayan. Setelah itu, di suatu hari, kita diperlihatkan sekelompok pengawal dari Biro Shipping yang kena hadang para perampok saat lagi menjalankan misi penting di daratan Sangshan. Di momen ini, nasib para pengawal benar-benar ada di ujung tanduk. Soalnya, para perampok yang menghadang mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah 4 pendekar sakti dari daratan Shangsan yang udah lama mengasingkan diri di tengah hutan. Di tengah pertarungan, saat para pengawal Biro Shipping mulai kewalahan, salah satu anggota yang dari tadi cuma diam, tiba-tiba maju. Tanpa banyak gerakan, dia langsung berhasil mengalahkan keempat pendekar itu. Beberapa waktu setelah kejadian itu, di sebuah pemukiman pinggir danau di wilayah Hangzhou, tepatnya di sebuah kedai teh, terlihat seorang kakek yang lagi menceritakan ulang pertarungan sengit di hutan bambu. Tapi cerita itu langsung terhenti saat seorang gadis tunanetra bernama Cian Cian, atau kita panggil saja Cian, tiba-tiba ngerasa ada bahaya yang lagi mendekat. Gak lama kemudian, sekelompok pria datang dan masuk ke kedai itu. Mereka adalah para pengawal dari salah satu biro di wilayah Hangzhou yang dipimpin oleh Si Kongping. Si Kongping datang karena penasaran dan pengen denger langsung cerita dari si kakek. Mendengar itu, Kian langsung nolak karena menurutnya sang kakek pasti udah capek dan harus segera pulang. Tapi karena terus ditekan dan gak mau Kian kenapa-kenapa, akhirnya si kakek bersedia melanjutkan ceritanya. 老张，可知道我是谁吗？ 问江湖路，他乡烟雨。 Dari sinilah Cian mulai membantu sang kakek dengan menceritakan pertama kali dirinya bertemu dengan pendekar misterius itu. Beberapa bulan sebelumnya, saat festival lampion air yang dipenuhi cahaya dan suasana penuh kenangan, Kian bersama kedua kakaknya melihat pendekar itu sedang duduk bersama Tuan Muda Su. Setelah itu, Kian kembali bertemu dengannya di sebuah bar yang jadi tempat nongkrong para pendekar. Karena saat itu si pendekar lagi mabuk berat, Kian akhirnya membayarkan semua tagihannya. Sejak momen itulah mereka akhirnya saling kenal. Dan ternyata nama pendekar misterius itu adalah Shi Feiwo. Sejak kejadian itu, mereka jadi makin sering menghabiskan waktu bareng. Mereka bahkan sempat jalan berdua ke sebuah bukit sambil ngobrol dan saling berbagi cerita. 你究竟是个什么样的人啊？长什么样？ 一个普通人。 Beberapa bulan setelah Cian ketemu sama Shi Feiwo, di markas besar Biro Pengawas Shipping lagi ngadain pesta makan bareng. Di sana, Si Kongping selaku pemimpin ngucapin rasa terima kasihnya ke semua orang yang udah ikut mendukung dan menjaga nama baik Biro sampai akhirnya bisa bertahan selama 30 tahun. 开锅！
Gak lama kemudian, si Feibo tiba-tiba datang dan langsung bikin suasana berubah. Soalnya saat itu dia udah terkenal sebagai pendekar hebat setelah berhasil ngalahin 4 pendekar dari Sangshan. Tapi ternyata kedatangannya bukan buat cari ribut atau ngajak duel. Dia cuma pengen ikut pesta dan makan daging bareng yang lain. Begitu dengar keinginan si Feiho, si Kongping langsung bilang kalau siapapun boleh gabung jadi anggota biro, asalkan punya kemampuan yang memang layak. Tapi pas si Feiho baru mau duduk, tiba-tiba salah satu ketua kelompok yang gak suka sama kehadirannya langsung nyerang. Gara-gara itu, pertarungan singkat pun gak bisa dihindari di tengah acara tersebut. Setelah berhasil ngalahin semua lawannya, si Kongping akhirnya ngejelasin aturan gak tertulis yang berlaku di biro pengawal Siping. Aturannya, siapapun yang udah makan daging semeja bareng para petinggi, berarti dia udah dianggap satu pihak dan gak boleh saling menyakiti. Karena itulah, si Kongping langsung ngangkat si Feiho jadi ketua kelompok pengawal yang baru, dengan kedudukan yang setara sama 2 kelompok utama lainnya di biro tersebut. Beberapa waktu kemudian, si Feiho yang ternyata udah jatuh cinta sama Qian berniat nyari obat buat nyembuhin mata Qian. Nggak cuma itu, dia juga pengen ngajak Qian dan kakeknya hidup tenang, jauh dari segala urusan dunia persilatan. Tapi belum sempat mewujudkan rencananya, tiba-tiba muncul sekelompok ninja yang ternyata berasal dari Jepang. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Mereka lagi memburu keberadaan harta karun misterius yang diyakini udah disembunyikan oleh si Feiho. Setelah dengar semua cerita dari Qian, si Kongping sempat ngeraguin apakah semua yang diceritain itu benar, termasuk soal asal-usul si Feiho. Akhirnya si Kongping mulai cerita tentang siapa sebenarnya si Feiho berdasarkan apa yang dia yakini dan pengalamannya selama mengenal pendekar tersebut. Sekitar sebulan yang lalu, si Kongping pernah ngasih tugas ke si Feiho buat ngawal sebuah benda yang sangat penting, yaitu plakat Dewa Naga. Sebagai imbalannya, si Kongping janji bakal ngasih tahu cara buat membuhin kedua mata Qian. Begitu dengar janji itu, si Feiho langsung nerima misi tersebut tanpa ragu dan segera berangkat. Keesokan harinya, sebelum pergi, si Feiho sempat pamit sama Qian. Dia juga minta Qian buat nunggu selama 15 hari. Setelah itu, dia pengen denger jawaban Qian soal ajakannya untuk pergi ke tempat yang sangat jauh dan memulai hidup baru bersama. Tapi sayangnya, dalam misi kali ini, si Feiho malah menghilang tanpa kabar. Tapi sebelum rencana itu dijalankan, kepala biro Qin yang bernama Qin Li tiba-tiba datang dan langsung menyerang salah satu anak buah si Kongping. Ternyata Qin Li datang buat balas dendam karena dulu si Feiho pernah memotong jarinya. Meski begitu, si Kongping langsung membantah semua tuduhan tersebut karena dia tahu kejadian yang sebenarnya. Dari situlah suasana di kedai langsung memanas dan nyaris pecah jadi pertarungan. Untungnya sang kakek segera angkat bicara dan menceritakan asal-usul plakat Dewa Naga, sehingga suasana yang tadinya tegang akhirnya kembali tenang. Sang kakek kemudian mulai menceritakan asal-usul plakat Dewa Naga. Dulu, dunia persilatan pernah dilanda kekacauan besar. Saat itu, para pendekar saling bunuh dan bertarung habis-habisan demi memperebutkan pedang Tianfa, atau yang dikenal sebagai pedang hukuman langit. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pemuda misterius bernama Long Yi. Dengan penuh wibawa, dia berhasil mencabut pedang tersebut. Lalu seorang diri mengalahkan semua pendekar yang ada dan mengakhiri kekacauan yang selama ini terjadi. Setelah semuanya berakhir, Long Yi mengeluarkan sebuah plakat emas yang kemudian dia beri nama plakat Dewa Naga. Sejak saat itu, dia membuat kesepakatan dengan para pendekar bahwa siapapun yang memegang plakat tersebut
dialah yang akan diakui sebagai penguasa. Setelah mendengar kisah itu, cerita pun kembali ke kejadian sekitar sebulan yang lalu, saat plakat Dewa Naga masih berada di tangan Shi Feiwo. Dalam menjalankan misinya, Shi Feiwo sengaja memilih jalur yang paling jauh dan paling sepi demi menghindari gangguan. Selama perjalanan, dia juga ditemani para pengawal dari Biro Qin untuk memastikan misinya berjalan lancar. Tapi ternyata, di tengah jalan, para pengawal itu justru khianat. Diam-diam, mereka sudah bekerja sama dengan sekelompok perampok untuk merebut plakat Dewa Naga. 不是，老子赶紧死老虎！ Setelah pertarungan singkat itu, sebenarnya Shi Feiwo punya kesempatan buat menghabisi Qin Li beserta para perampok. Tapi karena saat itu dia lagi nggak ada niat buat menghabisi siapapun, Shi Feiwo cuma memotong satu jari tangan Qin Li sebagai peringatan. Nah, bukannya merendah, suasana malah makin memanas setelah cerita itu selesai. Apalagi ketika seorang pemburu dari kawasan sekta Liushan bernama Zhou Ying tiba-tiba datang ke tempat tersebut. 关门。今日 Gak lama kemudian, seorang pendekar tua bernama Bai Li Wuse juga ikut muncul untuk menghentikan keributan. Namun ternyata Bai Li datang bukan cuma buat melerai. Dia juga membawa dendam atas kematian putranya. Tanpa basa-basi, Bai Li langsung menanyakan kepada si Kongking siapa pelaku yang telah menghabisi anaknya. Gara-gara itu, suasana di kedai pun jadi semakin tegang. 儿子的人在哪里？司空局主。 Setelah itu, cerita kembali beralih ke Shi Feiwo yang memutuskan buat beristirahat di sebuah kuil bersama rombongannya. Dari sinilah akhirnya terungkap penyebab sebenarnya kenapa putra Bai Li bisa tewas. Malam harinya, saat hujan turun dengan sangat deras, tiba-tiba datang 3 orang penghibur jalanan yang minta izin berteduh di tempat Shi Feiwo dan rombongannya singgah. Gak lama kemudian, muncul juga seorang kakek penjual mie ayam yang menawarkan dagangannya. 有，对你等着哈，马上就来。 Tapi tanpa diduga, begitu Shi Feiwo sedikit lengah, semua orang yang baru datang itu langsung menyerangnya secara brutal. Saat itulah mereka memperlihatkan identitas asli mereka yang ternyata adalah para ninja dari Jepang. Gak lama berselang, datang juga seorang pendekar bernama Xiu Xiaoyu yang ternyata merupakan putra dari pendekar Bai Li. Belakangan terungkap kalau dialah yang mengirim 3 orang yang menyamar sebagai penghibur jalanan, sekaligus membocorkan keberadaan Shi Feiwo kepada para ninja Jepang. Untungnya, meski dikepung oleh begitu banyak musuh, Shi Feiwo tetap mampu melawan dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah pertarungan itu selesai, Shi Feiwo keluar untuk menemui Xiaoyu. Di tempat tersebut, ada juga seorang gadis yang langsung menawarkan pedangnya kepada Shi Feiwo. Namun, Shi Feiwo dengan santai menolak tawaran itu dan menyuruh gadis tersebut segera mencari tempat yang aman untuk berlindung. Gak lama kemudian, pertarungan yang sebenarnya pun akhirnya dimulai. Setelah itu, cerita kembali ke perjalanan Shi Feiwo. Seusai bertarung melawan Xiaoyu, dia yang masih menahar luka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Sebelum pergi lebih jauh, Shi Feiwo menyempatkan diri buat mendatangi makam Xiaoyu yang telah gugur dalam pertarungan semalam.
Di depan makam itu, Shifeiwo mengenang kembali semua kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Ternyata mereka berdua adalah sahabat lama yang harus berpisah karena takdir. Ironisnya, saat akhirnya dipertemukan kembali, mereka justru berdiri sebagai musuh yang saling menghunus pedang. Padahal dalam duel yang berlangsung sangat seimbang itu, Xiao Yu sebenarnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Soalnya dia merasa nggak sanggup melawan orang yang selama ini sudah dia anggap sebagai sahabatnya sendiri. 师兄听我说，这趟镖不能走。你的身份 得了朋友血的剑，也不能再用了。 Keesokan harinya, Shifeiwo mendatangi markas kelompok bajak laut dan langsung menantang mereka untuk bertarung 1 lawan 1. Mendengar tantangan itu, salah seorang anggota bajak laut tanpa pikir panjang langsung maju untuk menerima duel tersebut. Gak butuh waktu lama, pertarungan sengit pun langsung dimulai. 今个我就用这个刀背子。 Di tengah pertarungan, gadis yang dulu sempat menawarkan pedangnya kepada Shifeiwo kembali muncul dan sekali lagi melakukan hal yang sama. Tapi Shifeiwo tetap menolak tawaran itu. Menurutnya, para bajak laut itu bukan lawan yang sulit untuk dihadapi. Karena itulah, dia memilih melanjutkan pertarungan hanya dengan tangan kosong. Setelah berhasil mengalahkan banyak musuh, Shifeiwo akhirnya berhadapan dengan seorang pria bertopeng. Tapi siapa sangka, di balik topeng itu ternyata adalah mantan anak buahnya sendiri. Begitu mengetahui identitasnya, Shifeiwo langsung mengurungkan niat untuk menghabisinya. Dia memilih berbalik dan pergi begitu saja. Namun tanpa diduga, pria bertopeng itu malah menyerang secara licik dan menusuk Shifeiwo dari belakang. Beruntung, tepat saat Shifeiwo hampir dihabisi, gadis yang sebelumnya terus menawarkan pedang kepadanya langsung datang dan melindunginya. Dari kejadian itu, akhirnya terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata, gadis tersebut adalah wujud dari pedang hukuman langit. Senjata legendaris yang dulu pernah jadi penyebab kekacauan besar di dunia persilatan. Setelah terkubur selama bertahun-tahun, pedang itu perlahan memiliki jiwa dan akhirnya berubah menjadi seorang gadis bernama Binci. Meski terluka akibat serangan para bajak laut, Binji tetap menjelaskan kalau Shifeiwo adalah pewaris sejati pedang hukuman langit. Begitu mengetahui kebenaran itu, ditambah resah kecewa karena dihianati oleh mantan anak buahnya sendiri, Shifeiwo akhirnya menggenggam pedang hukuman langit. Dengan kekuatan pedang legendaris tersebut, dia langsung menebas habis para bajak laut yang ada di hadapannya. 我罪与命，此时非我。发射，华人发起。 Setelah pertarungan itu berakhir, Shifeiwo hampir sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan pedang hukuman langit hingga nyaris kehilangan kesadarannya. Untungnya, seorang wanita misterius tiba-tiba muncul dan berhasil menyadarkan Shifeiwo sebelum semuanya terlambat. Setelah kejadian itu, cerita kembali ke masa kini. Di sana, si Kongping bersama para pendekar yang sama-sama memburu Shifeiwo akhirnya sepakat untuk bekerja sama.
mereka memutuskan menghadapi Shifei Wo bersama demi mencapai tujuan masing-masing. Gak lama kemudian, muncul seseorang bernama Tuan Muda Hua yang ternyata merupakan anak buah kepercayaan si Kongping. Di tempat lain, Shifei Wo akhirnya berkenalan dengan wanita misterius yang sebelumnya telah menyelamatkan nyawanya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Long Jiu dan mengaku berasal dari sekte naga dewa. Di tengah obrolan mereka, Long Jiu mengungkapkan kalau selama ini dia diam-diam sudah mengikuti perjalanan Shifei Wo sejak masih berada di padang pasir. Dia juga bilang, seandainya sejak awal Shifei Wo jujur kalau harta karun para bajak laut sudah dibagikan kepada rakyat, mungkin saja perburuan terhadap dirinya nggak akan pernah terjadi. Setelah itu, Long Jiu memperingatkan Shifei Wo agar nggak terus membawa pedang hukuman langit. Soalnya, selama pedang itu masih bersamanya, Bingji juga akan terus berada dalam bahaya. Apalagi pedang tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa besar dan bisa kembali memicu kekacauan di dunia persilatan. Yang lebih mengerikan lagi, kalau suatu saat Shifei Wo benar-benar dikuasai oleh kekuatan pedang itu, dia bisa berubah menjadi iblis yang haus darah. Mendengar penjelasan tersebut, Shifei Wo akhirnya meminta bantuan kepada Long Jiu untuk membawa dan mengembalikan pedang hukuman langit ke tempat asalnya. Sementara itu, dia sendiri memutuskan pergi mencari plakat Dewa Naga demi menyelesaikan satu urusan penting yang masih belum selesai. Pada malam berikutnya, setelah mendapat petunjuk dari Long Jiu, Shifei Wo langsung mendatangi tempat Tuan Muda Hua. Soalnya, berdasarkan informasi yang dia dapat, plakat Dewa Naga ternyata disembunyikan oleh Tuan Muda Hua. Di tengah perbincangan mereka, akhirnya terungkap sebuah fakta mengejutkan. Ternyata Shifei Wo dan Tuan Muda Hua berasal dari keluarga yang sama, yaitu keluarga Hua. Bahkan nama asli Shifei Wo sebenarnya adalah Hua Chuo. Meski begitu, Shifei Wo memilih meninggalkan keluarganya dan menjalani hidup sebagai seorang gelandangan karena dia ingin hidup bebas tanpa terikat aturan maupun tekanan. Mendengar alasan itu, Tuan Muda Hua malah menyindir keputusan Shifei Wo. Menurutnya, Shifei Wo cuma kabur seperti seorang pengecut. Sindiran itu langsung memancing emosi Shifei Wo. Hingga tanpa banyak bicara, dia langsung menyerang Tuan Muda Hua. Setelah berhasil mendapatkan kembali plakat Dewa Naga, Shifei Wo nggak membuang waktu dan langsung meninggalkan tempat Tuan Muda Hua. Sementara itu, di masa kini, setelah semua orang mengetahui kalau Shifei Wo ternyata berasal dari keluarga Hua, Tuan Muda Hua langsung menjadi sasaran tuduhan dari banyak pihak. Tapi bukannya panik, dia malah dengan santai balik mengancam para pendekar menggunakan bom petir khas buatan keluarga Hua. Nggak cuma itu, Tuan Muda Hua juga ternyata sudah memasang jebakan berupa benang-benang tajam di setiap pintu dan jendela. Dia bahkan berniat meledakkan seluruh tempat itu, sekaligus menghabisi semua orang yang ada di dalamnya. Tapi belum sempat rencananya terlaksana, sosok yang sejak tadi ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Shifei Wo datang dan tanpa basa-basi langsung menyerang para pendekar dengan sangat brutal. Setelah pertarungan itu berakhir, Shifei Wo berbicara di hadapan semua pendekar. Dia mengatakan kalau dirinya akan pergi sejauh mungkin dan meninggalkan dunia persilatan.
Menurutnya, yang dia inginkan cuma hidup dengan damai, tenang, dan bebas dari segala tekanan. 我一次性还给。 Nggak cuma itu, Shi Feiwo juga mengembalikan plakat Dewa Naga agar para pendekar bisa memperebutkannya sendiri. Beberapa saat kemudian, saat hendak berlayar dari dermaga untuk pergi jauh, Shi Feiwo tiba-tiba dihadang oleh Tuan Muda Hua. Dia kembali mempertanyakan keputusan Shi Feiwo yang memilih meninggalkan keluarganya begitu saja. Mendengar pertanyaan itu, Shi Feiwo dengan tenang menjawab kalau semua ini memang jalan hidup yang sudah dia pilih sendiri. Tapi Tuan Muda Hua belum menyerah. Dia terus membujuk Shi Feiwo agar mau kembali ke keluarganya. Bahkan dia mengingatkan Shi Feiwo pada tekadnya di masa lalu yang ingin membuktikan kemampuannya di hadapan sang ayah. Gak cuma itu, Tuan Muda Hua juga menjelaskan kalau saat ini keluarga Hua sedang berada dalam bahaya. Ayah mereka sudah terlalu tua dan gak lagi mampu memimpin seperti dulu. Sementara itu, kemampuan Tuan Muda Hua sendiri juga masih belum cukup untuk melindungi seluruh keluarganya. 你就有责任。 Mendengar semua penjelasan itu, Shi Feiwo pun mulai bimbang. Di tengah kebimbangannya, dia duduk dan berbincang dengan Qian. Pada momen itu, Qian berkata kalau sejak mengenal Shi Feiwo, dia merasa seolah-olah bisa melihat dunia yang jauh lebih luas lewat semua kisah yang pernah diceritakannya. Qian juga mengerti apa yang sedang dirasakan Shi Feiwo. Karena itulah dia menyarankan Shi Feiwo untuk pulang ke keluarganya dan menyelesaikan semua masalah yang masih belum tuntas. Dari semua cerita yang telah didengarnya, Qian yakin kalau Shi Feiwo adalah orang yang baik dan selalu bisa dipercaya. Dengan berakhirnya percakapan itu, kisah dalam film ini pun resmi tamat.